Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nesya Swandi dengan NIM 243771018 bersama Saya rekan Taufik, saya. saya Taufik Al-Waziri dengan NIM 24377030. Saya Septia Narhaziza dengan NIM 243777028. Saya Zikra Seliha dengan NIM 243777031. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek dengan topik Bond Fluctuation and Yield Curve Analysis. Presentasi kami terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yaitu bond pricing and sensitivity analysis. Bagian kedua yaitu yield curve and forward rate construction. Baik, kami akan mulai dari bagian pertama. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Septia. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian pertama yaitu kami memilih tiga obligasi pemerintah dengan tenor berbeda, itu pendek, menengah, dan panjang. Data kami ambil dari Bibitkom dan yang pertama itu kami mencari yield. Untuk yield itu FR0090 itu 0,14%. Untuk FR0103 itu 5,72%. Untuk PBS 038 itu 6,39%. Selanjutnya mencari harga teoritis. Untuk obligasi pertama itu 106,97. Obligasi kedua itu 107,57. Untuk obligasi ketiga itu 105,89. Selanjutnya mencari modif duration. Obligasi yang pertama itu 1,36. Untuk obligasi kedua itu 6,99. Untuk obligasi ketiga itu 11,70. Selanjutnya mencari moduli duration, yaitu obligasi yang pertama itu 1,37. Yang ke obligasi kedua itu 7,19. Obligasi ketiga itu 12,08. Selanjutnya mencari convexity. Obligasi yang pertama itu 2,58, obligasi yang ketiga itu 63,68, obligasi yang ketiga itu 216,19. Selanjutnya mencari interpretasi sintetivitas 0,5%, yaitu obligasi yang pertama itu minus 0,68%. Untuk obligasi kedua itu minus 3,42%. Untuk obligasi ketiga itu minus 8,58%. Selanjutnya untuk interpretasi sintetivitas minus 0,5% itu obligasi yang pertama itu 0,69%, obligasi kedua itu 3,57%, untuk obligasi ketiga itu 6,12%. Selanjutnya untuk mencari interpretasi sintetivitas plus 1% yaitu obligasi yang pertama itu minus 1,35%. Untuk obligasi kedua itu minus 6,67%. Untuk obligasi ketiga itu minus 10,62%. Selanjutnya untuk interpretasi sintesivitas minus 1% itu eh, obligasi yang pertama itu 1,38%, obligasi yang kedua itu 7,31%, obligasi yang ketiga itu 12,78%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Septia. Bagian kedua yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bagian kedua yaitu yield curve and forward rate contraction. Yang pertama, membangun yield curve atau grafik antara yield dan maturity. Jadi untuk mencari grafiknya, kita perlukan data dari yield dan jatuh tempo. Sehingga grafiknya didapatkan seperti ini, dengan bentuk kurvanya normal. Analisisnya yaitu yield jangka pendek jauh lebih rendah dari yield jangka panjang sehingga kurvanya menanjak.
Implikasinya, pasar memperkirakan suku bunga dan inflasi akan meningkat di masa depan, menunjukkan ekspektasi pemulihan atau growth ekonomi yang lebih kuat. Investor juga menuntut premi risiko lebih besar untuk tenor panjang karena ketidakpastian masa depan dinilai lebih tinggi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikra. Baik, selanjutnya itu membangun forward rate kurva atau menggunakan metode pendekatan sederhana. Jadi kita menggunakan main point dan juga forward yield, sehingga memperoleh kurvanya seperti ini. Nah, bentuk kurvanya itu normal, analisisnya forward rate naik cukup signifikan menunjuk sekitar 6,69%. Implikasinya, pasar mengantisipasi pengangkatan kebijakan moneter dalam jangka menengah dengan ekspektasi inflasi yang terus menanjak naik. Hal ini menunjukkan pasar lebih memi- memilih aktivitas ekonomi tetap kuat sehingga suku bunga perlu dinaikkan untuk menjaga stabilitas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah penjelasan tadi, selanjutnya masuk kepada Excel yang akan dijelaskan oleh Taufik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai-nilai tersebut. Di sini sudah ada datanya. Sini sudah kita cari obligasinya ini, data seri obligasi dari bibit.com, tanggal settlementnya atau tanggal penerbitannya, jadwal maturity-nya, jatuh temponya, kupon rate, harga transaksi atau harga belinya, nilai jatuh tempo itu atau harga beli 1/100 ini, terus ada frekuensi kupon. Frekuensi kupon ini pembayaran semi anuali dan basis. Untuk Indonesia sendiri basisnya menggunakan basis satu. eh Pertama itu mencari yield. Untuk mencari yield sendiri kita pakai rumus yield, yaitu sama dengan yield, habis itu maturity, settlement, habis settlement, maturity, habis maturity rate atau kupon, terus PR ini harga transaksi, rate spendem harga belinya, harga jatuh tempo kupon atau harga belinya nominal tadi, dan frekuensinya dan basis. Setelah itu kita enter, maka hasil yieldnya 0,14%. Begitu juga dengan obligasi selanjutnya, kita cari juga cara yang sama. Dan harga teoritis. Untuk harga teoritis itu kita misalnya kita yieldnya segini. Terus kalau harga segini berapa tuh? Yieldnya segini. Nanti dari yield segini harganya itu berapa? Maka kita pakai rumus price. Sama dengan price, settlement, settlement maturity terus rate, terus pakai yield yang diinginkannya misalnya 0,14, terus rate spendemnya nilai harga belinya atau nilai jatuh tempo, terus frekuensinya dua tadi dan basis. Terus tambah apa? Tutup kurung enter. Maka nilai harga teoritisnya itu 106,97. Sama juga untuk yang lainnya, untuk obligasi. Terus nilai modified duration-nya. Nilai modified duration-nya itu kita menggunakan rumus M duration. M duration sama dengan M duration, sama kayak tadi kita masukkan settlement-nya, nilai settlement atau tanggal penerbitnya, maturity, nilai jatuh temponya, kuponnya, nilai kupon, terus nilai yield, terus nilai yield, frekuensinya, dan frekuensi terus basis. Habis itu tutup kurung sama saya enter. Maka nilai modified duration-nya 1,36. Terus selanjutnya ada nilai moduli duration. Untuk moduli duration itu sama kayak modified, tapi rumusnya tinggal diganti sama dengan duration. Sama dengan duration, terus settlement, maturity, kupon, yield, frekuensi, dan yang terakhir basis. Maka akan muncul nilai modified moduli duration. Untuk conversity sendiri kami menggunakan pendekatan untuk mencari menggunakan pendekatan rumus price, yaitu pakai rumus price seperti ini, sama dengan buka kurung price, settlement, maturity, rate, dan untuk yieldnya itu yang pertama kita kurangin dengan 0,0001,
harus dikurangi dengan 0,0001. Yang kedua itu rate spendem. Rate spendem ini harga belinya, frekuensi, basis. Terus tutup kurung tambah dengan price. Yang pertama dikurang berarti yang di sini ditambah. Price, rate settlement, maturity, rate, yield, rate spendem, frekuensi. Ingat nilai yieldnya yang tadi dikurang berarti yang ini ditambahkan. Terus tutup kurung. Terus dikurang 2 dikali C7. C7 itu harga transaksi atau harga belinya. Dikurang C7. Dikali C7 per harga transaksi dikalikan dengan ini tadi harganya 0,0001 dipangkatkan 2. Setelah itu kita lihat hasilnya akan dapat hasilnya untuk konversinya 2,58. Oke, selanjutnya untuk mencari interpretasi sensitivitas. Di sini yang pertama itu dengan pendekatannya itu 0,5%. Kalau 0,5 untuk mencari ini sendiri kita pakai rumusnya itu yang pertama sama dengan negatif. Dia itu rumusnya negatif modified duration dikalikan dengan berapa ini perbandingannya ini perubahannya terus ditambahkan dengan setengah kali perubahan perubahan ini apa setengah kali eh convensity yang ini convensity dikalikan dengan perubahannya dipakatin 2 langsung aja di sini kan yang di sini kan eh 0, negatif 0, C ini negatif 0, C3 berarti negatif dari modified duration-nya dikalikan dengan perubahannya 0,5% ditambahkan dengan setengah 0,5 kan setengah dikalikan dengan convensity-nya ditambah dengan eh, dikalikan dengan perubahannya dipakatin 2. Sama dengan hasilnya hmm, untuk maka hasilnya seperti 0,58%. Untuk selanjutnya pun sama. Dan di sininya selanjutnya untuk perubahannya di 0, minus 0,5% itu sama juga. Tapi di sini tanda negatifnya hilang karena kan negatif ketemu negatif jadi positif. Makanya dia di sini modified duration dikalikan berapa perubahannya positif tadi negatif negatif. Terus tambahkan dengan setengah dikalikan conversity dikalikan dengan perubahannya dipakatin 2. Untuk selanjutnya pun sama juga di sini. Maka untuk mencari yang perubahannya di 1% itu sama juga tinggal digantikan nilai perubahannya ini jadi 0,01 atau 1%. Sama juga untuk selanjutnya. Setelah kita mendapatkan nilai kedua ini, yang kedua itu kan dimintanya bagaimana kurva dari yield tersebut antara maturity atau jatuh temponya dengan yield. Nah, kita lihatlah di sini ada frekuensinya, ada seri obligasinya, dan di sini jatuh tempo. Untuk jatuh tempo sendiri kita eh, tanggal maturity atau settlement apa tanggal jatuh tempo itu dikurangkan dengan settlement dibagi dengan 360 hari. Makanya formula ini maturity dikurang settlement bagi 360 hari. Maka hasilnya 1,42. Untuk yang seri berikutnya pun sama juga eh, tinggal jatuh temponya dikurangin tanggal penerbitnya dibagi 360. Setelah itu kita dapatkan nih, itu tinggal yieldnya yang tadi salin saja ke sini. Nah, untuk bikin tabelnya tinggal insert art pinggir yield tinggal ganti aja yang tadi tinggal ganti tinggal klik kanan select data misalnya ini yang ini edit tinggal pilih satu aja edit untuk namanya kita ganti namanya dengan
Oh iya, Eh, namanya kita ganti. Ini namanya kan tabel antara maturity dengan yield. Berarti, nah misalkan namanya yield, nama tabelnya. Terus ini nilai X. Nilai X-nya itu nilai jatuh temponya. Nilai X jatuh tempo. Terus nilai Y. Series Y itu nilai yieldnya. Udah selesai. Tinggal pencet. Oke. Oke. Nah, maka nilai yieldnya akan seperti ini. Sama kan? Nah, selanjutnya itu mencari forward rate curve atau grafik dari forward rate. Sama juga kayak tadi, tapi kita ini cari periodenya itu kan dari yang pertama sampai ke 9. Yang kedua itu dari 9 sampai ke 24. Nilai tengah itu penjumlahan dari kedua ini, yang 1 sama 9 itu terus dibagi dua, maka hasilnya ini. C25. C25 kan ini ditambahkan dengan C25 ditambahkan dengan W26 dibagi dua. Nah, habis itu forward rate. Untuk forward sendiri rumusnya itu apa ya? Satu ditambah itu satu tambah nilai yield eh di 26 ya. Nilai yield dipangkatkan dengan jatuh temponya. Nilai yield dipangkatkan jatuh temponya terus dibagi dengan satu per nilai nilai yield yang sebelumnya apa tahun sebelumnya dibagi dengan dipangkatkan dengan jatuh tempo yang sebelumnya juga terus dipangkatkan dengan satu per perbandingan jatuh tempo apa jatuh tempo yang sekarang dikurang yang sebelumnya dikurangin satu. Contohnya ini dari sini C forward year yang pertama itu kan satu ditambah D26 D26 itu D26 kan yang ini dipangkatkan dipangkatkan dengan C26 C26 per per satu tambah D25 D25 ini pangkatkan C25 terus habis ini dipangkatkan dengan lagi satu bagi C26 C26 ini set. Habis itu jumlahin satu maka nilai forward rate-nya 6,69%. Sama juga kayak yang tadi. Yang untuk yang ke selanjutnya itu sama yang kayak yang tadi. Setelah itu kita bikin tabelnya atau grafiknya sama juga kayak tadi. Tinggal insert, terus ya, keluar tabel, tinggal please select data, tinggal masukin aja datanya kayak yang tadi. Tinggal masukin, setelah dimasukin ini yang ini, tinggal masukin aja. Setelah tadi masukin semua nanti klik and try. Klik OK, oke lagi, terus ya, maka tabelnya seperti ini. Nah itu udah selesai lah tabelnya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Taufik atas penjelasannya. Dari analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa valuasi obligasi sangat dipengaruhi oleh tenor, kupon, dan tenor pendek. Dan obligasi dengan tenor pendek menunjukkan risiko dan sensitivitas harga yang rendah. Sedangkan obligasi tenor panjang memiliki durasi dan convexity yang lebih tinggi, sehingga lebih peka terhadap perubahan suku bunga. Ini sejalan dengan teori bahwa semakin panjang jatuh tempo, semakin besar risiko suku bunganya. Selain itu, grafik yield curve dan forward rate curve yang kami bangun sama-sama menunjukkan pola normal, yaitu menanjak dari tenor pendek ke tenor panjang. Hal ini menggambarkan bahwa pasar memperkirakan suku bunga dan inflasi akan meningkat di masa depan, sehingga investor menuntut yield lebih tinggi untuk menanggung risiko jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil perhitungan dan grafik menunjukkan bahwa kondisi pasar saat ini mencerminkan ekspektasi ekonomi yang terus tumbuh, namun dengan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan suku bunga di tahun-tahun yang mendatang. Demikian kesimpulan dan pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan. Terima kasih.